Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, ada satu kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat yang berada di Jambi. Tepatnya, beliau tinggal di salah satu daerah yang ada di Kerinci. Kisah ini merupakan pengalaman misteri yang beliau alami langsung. Assalamualaikum Bang Rio. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Chandra dari Jambi, tepatnya daerah Kerinci. Di sini saya akan membagikan voice note ini untuk menceritakan kisah pribadi saya, kisah misteri yang saya alami sendiri, dan ini menurut saya sangat menjijikkan lah. Jadi di sini saya bertemu dengan seorang wanita yang parasnya cantik, ayu, putih, ramah, pokoknya baik lah gitu kan. Saya kenal dan akrab, cepat akrab lah gitu. Jadi kami sempat sampai melakukan hubungan suami istri di rumah gadis ini sampai kira-kira 7 kali apa 8 kali. Memang kalau untuk pria normal itu nggak bakal menolak karena memang parasnya yang ayu. Tetapi dibalik itu semua, setelah kami melakukan itu, setelah lama berkenalan, saya baru mengetahui, dan itu saya lihat juga dengan mata kepala saya sendiri, si Nopi yang cantik, parasnya ayu, putih, itu berubah seketika menjadi menakutkan. Muka keriput, rambut putih, pokoknya nggak kebayang lah. Di sini saya baru sadar bahwa ternyata wanita yang saya gaulin itu bukan manusia. Jadi, bagaimana kisah misteri yang dibagikan Chandra di dalam voice note-nya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di dalam kiriman voice note tersebut, Chandra di sini jelas sekali menuturkan kisah misteri yang beliau alami di tahun 2004 silam. Cukup mengerikan kejadian yang dialami oleh Chandra. Sebelum saya menceritakan kembali cerita yang ada di dalam kiriman voice note tersebut, untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa DM ke Instagram saya di rio.wijaya91, akun Instagram sebuah kisah misteri official, dan akun TikTok sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang ingin menceritakan pengalaman pribadinya langsung, podcast datang ke studio sebuah kisah misteri, bisa langsung DM ke Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Kisah yang akan saya bawakan kali ini merupakan salah satu kisah misteri yang paling horor yang dibagikan oleh sahabat misteri. Karena kejadian yang dialami oleh Chandra ini memang bikin bulu kuduk merinding. Beliau di sini mengatakan,
Chandra asli kelahiran Kerinci. Orang tuanya asli orang Kerinci. Tapi kedua orang tua Chandra ini hijrah ke Jambi ketika Chandra lulus dari SD. Kelas 1 SMP, Chandra meneruskan pendidikannya di kota Jambi karena kedua orang tuanya pindah ke Jambi. Dan setelah Chandra lulus dari SMA, Chandra pulang ke Kerinci karena dia merasa bosan di Jambi. Dia niatnya pulang ke Kerinci itu untuk nyari kerjaan dan pingin dekat lagi dengan sanak famili yang ada di Kerinci. Jujur, alasan yang paling tepat atau alasan sebenarnya Chandra bilang dia nggak betah tinggal di rumah karena Chandra menganggap kedua orang tuanya terlalu mengekang Chandra. Jadi beliau putuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Kerinci. Di Kerinci, Chandra ini pulang ke rumah pamannya, rumah kakak dari ibunya si Chandra. Di sanalah Chandra menumpang untuk tinggal. Chandra mengatakan kepada pamannya itu dia pengen cari kerjaan di Kerinci aja lah. Enak di tanah kelahiran sendiri daripada di Jambi. Lantas di sini pamannya si Chandra ini mengizinkanlah anak keponakannya untuk tinggal di rumah tersebut. Pamannya Chandra sudah menganggap Chandra ini seperti anaknya sendiri semenjak Chandra ini kecil, baru lahir bahkan. Chandra ini sudah dikasih. Jadi dalam adat Jambi itu ada istilahnya ngasih anak. Karena ketika Chandra ini lahir, dia ini penyakitan, sakit-sakitan terus. Jadi orang Jambi itu ada adatnya, adalah anaknya dikasih aja lah ke sanak famili. Bukan dikasih dalam arti kata benar-benar diasuh, enggak, tapi diangkat anak. Nah, jadi dengan adat seperti itu, penyakit yang ada di tubuh Chandra kecil ya memang berangsur baik. Statusnya Chandra adalah sekarang anak angkat dari si paman. Nah, awal-awal Chandra pulang ke Kerinci. Di sini dia mulai untuk sedikit demi sedikit menjejaki tanah kelahiran yang sudah lama sekali tidak diinjak sama Chandra. Beliau pun di sini mulai mengingat, siapa ya teman-teman SD ku yang masih ada di Kerinci ini? Masih ada nggak mereka di sini? Atau sudah merantau? Satu persatu rumah teman-teman kecil dari si Chandra ini didatangi. Yang ingat didatangin sama Chandra. Datang ke rumah yang satu ternyata sudah merantau ke Jambi. Datang ke rumah teman yang satu lagi sudah merantau ke Padang sana. Dan di tengah jalan ketika Chandra ini sudah muter-muter nyari rumah teman-temannya, bertemulah Chandra dengan seorang teman, tapi bukan teman baik di masa SD itu. Teman berantem. Itu ada namanya si Robi. Nah, ketemulah sama si Robi ini. Mereka di jalan itu berpapasan sepeda motor, saling tatap-tatapan. Kayaknya aku kenal dah sama kamu nih. Chandra bilang, aku juga kayaknya ingat sama kamu. Robi bukan? Chandra ya, kata dia. Nah, sudah lama kita nggak ketemu. Ya, jadi permusuhan di masa SD itu ndak dikaitkan lah dengan apa yang sudah terjadi sekarang. Mereka sudah sama-sama dewasa. Mereka berpelukan, ya bercerita lah mereka. Kamu dari Jambi ke Kerinci ada hajat apa? Si Robi nanya sama Chandra. Kamu mau tahu aja, aku mau nyari kerja di sini. Bantuin lah, ada nggak loka-loka kerja? Kalau bahasa Jambi kan kayak gitu. Kamu mau kerja apa? Apa yang bisa kamu kerjain? Nanti kamu ngeluh lagi. Kalau kerjaan di kampung ini itu pakai tenaga. Jadi kuli. Mau kamu jadi kuli? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting bisa ngasilin duit. Buat beli rokok jadilah, si Chandra bilang. Memang kamu kenapa? Nggak kuliah di Jambi. Chandra di sini menceritakan, bosan di Jambi. Aku pengen netap di Kerinci lagi ya, makanya cariin aku kerja, biar aku betah di Kerinci ini. Lantas, pembicaraan mereka di tengah jalan itu dilanjutkan lah. Diajaklah si Chandra ini, dah yuk ke rumahku yuk, kita ngopi-ngopi, ngobrol. Lama kali lah kita ndak ketemu, si Robi bilang sama Chandra. Singkat cerita, mereka sama-sama bawa motor, beriringan ke rumahnya si Robi. Sesampai di rumahnya si Robi, panjang lebar lah mereka cerita, dan Robi mengatakan kepada Chandra, Ra, kamu kan walaupun asli orang Kerinci, tapi hitungannya kalau sekarang kamu tuh baru tinggal di kampung ini.
Aku tuh bukan mau ngajarin, enggak. Bukan juga mau nakut-nakutin, enggak. Tapi sebagai teman, aku cuma mau mengingatkan kamu. Jangan sekali-kali kamu main-main dengan anak gadis di kampung ini. Kalau mau dekat, kalau mau kenal, kalau mau pacaran, itu langsung masuk dari pintu depan. Temui orang tuanya. Jangan kamu mau istilahnya bawa anak orang jalan tapi nggak izin sama orang tuanya. Pantang di kampung ini. Terus beberapa pantang larang adat yang ada di Kerinci itu dituturin lah sama si Robi. Takutnya si Chandra ini lupa dan melanggar, ujung-ujungnya nanti jadi berabe. Nah, setelah dijelaskan, si Chandra pun berterima kasih. Ya udah, kalau memang itu adatnya, aturannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apalagi itu adat istiadat tanah kelahiranku, bakal aku jaga, bakal aku patuhi. Itu ucapan yang keluar dari mulut Chandra pada saat itu. Hari pun di sini terus berganti hari. Chandra yang belum dapat kerjaan, dia ini masih nganggur. Dia difasilitasin sama pamannya itu ada. Ya, di tahun 2004 itu ada Honda Supra. Tapi Supranya itu udah trondol karena untuk ngangkut pakan dari hewan ternak si paman, itulah yang dibawa sama si Chandra ini keliling-keliling kampung. Tiap hari, ndak tahu tujuannya, ndak tahu kemana. Sampai-sampai Chandra ini lupa waktu kalau untuk pulang. Pemuda-pemuda yang ada di kampung Chandra di Kerinci, rata-rata mereka itu kalau udah jam 11, mereka ndak mau keluyuran lagi. Tapi beda. Si Chandra ini jam 1, jam 2 malam itu masih asik keliling-keliling kampung, entah apa yang dia cari. Hingga pada suatu ketika, di tengah jalan, Chandra yang mengendarai motor Supra trondol ini dihentikan oleh seorang perempuan muda, seorang perempuan cantik di tengah jalan yang cukup gelap. Awalnya Chandra kaget, astagfirullahaladzim. Tengah malam ada cewek nyetop motor aku. Dia bilang, ragu Chandra ini mau stop, hampirin atau enggak, atau aku tinggal aja. Tapi karena melihat cewek itu cantik, ya manis, ya menarik lah istilahnya. Chandra pun di sini muter motornya menghampiri wanita cantik tersebut. Ditanyalah sama si Chandra, kamu ngapain di sini malam-malam kayak gini, di tempat gelap kayak gini? Bang, mau nggak abang tolongin aku? Tolongin apa? Anterin aku pulang, bang. Memang kamu dari mana? Kok sampai jam segini kamu baru mau pulang? Tadi aku tuh pergi sama temanku, tapi rumah temanku ini nggak searah. Dia pulang ke sana, sedangkan rumah aku di ujung sana tuh, bang. Ngelewatin jalan yang gelap. Temenku takut, bang. Sehabis ngantar aku pulang, dia sendirian naik motor melewatin jalan gelap itu, dia takut. Jadi dia nurunin aku di sini. Aku juga takut, bang. Jalan kaki sendirian ngelewatin jalan gelap itu. Di mana rumah kamu? Itu nggak jauh, bang. Nggak jauh pokoknya. Chandra di sini mikir, bantuin nggak ya? Kalau nggak dibantuin kasihan juga. Lalu di sini Chandra pun menyuruh wanita cantik itu naik ke boncengan motornya. Chandra di sini menyalakan motor dan melewati jalan yang gelap tersebut. Awalnya ketika Chandra ngebonceng si cewek cantik ini, cewek ini bilang rumahnya di ujung jalan gelap. Ketika Chandra sudah melewati jalan gelap, sudah di ujung jalan gelap itu, rumah yang dikatakan oleh si wanita cantik yang dibonceng Chandra ini belum kelihatan. Chandra kembali bertanya, "Dek, mana rumah kamu? Kata kamu di sekitar sini." "Itu, bang, maju lagi ke depan." Pas wanita itu menunjuk maju lagi ke depan, seketika mata Chandra ini seakan-akan terbuka, penglihatannya terang dan benar. Di hadapan Chandra itu ada sebuah rumah, bangunan rumah yang cukup bagus dengan cat yang berwarna putih. Dia masih ingat jelas, catnya warna putih. Lalu Chandra di sini stop lah di depan rumah tersebut. Wanita itu turun.
berterima kasih, "Bang, makasih ya. Nggak tahu nih, kalau abang nggak nganterin aku nggak tahu mesti pulang gimana. Abang mampir yuk." Itu tawaran dari si wanita cantik. Chandra di sini menolak. Udah malam dek, udah mau jam 2 nih. Mana enak lah bertamu tengah malam kayak gini. Apalagi kita baru kenal. "Nggak apa-apa bang, ibu bapakku nggak ada, lagi ke Jambi. Yuk, masuk yuk, ngopi dulu, dingin nih." Itu yang ditawarkan oleh si wanita cantik. Tapi Chandra ingat dengan pesan dari si Robi, jangan macam-macam dengan gadis yang ada di kampung ini. Kalau mau kenalan, lewat bapaknya dulu, lewat ibunya dulu. Nah, Chandra pun di sini menolak dengan halus. "Besok lah. Kalau kamu memang nyuruh abang bertamu, besok sekitar jam 8-an lah, abang kesini." "Ya udah, aku tunggu ya bang." Tapi Chandra ini lupa untuk menanyakan nama si wanita itu. Pulanglah si Chandra ini, di jalan pulang dia baru ingat, "Aku ngobrol sama cewek tadi, tapi aku nggak tahu namanya siapa." Ya udah, besok aku datang lagi. Jadi pulanglah Chandra ke rumah, motor diparkir di parkiran motor rumah si paman, masuk ke kamar, dia langsung tidur. Ya, tidurnya Chandra itu dengan harapan kalau bisa bangun tidur itu langsung malam, biar langsung bisa bertemu dengan si wanita cantik. Singkat cerita, di malam harinya, tepat di jam 8 malam, Chandra dari rumah si paman sudah pakai baju rapi. Ya, niat mau ngapel ke rumah cewek cantik ini. Chandra naik motor, pergilah ke rumah si cewek cantik. Sesampainya di sana, karena nggak tahu nama si cewek ini siapa, dia bingung. Mau manggil itu siapa lah namanya. Jadi diketok sama Chandra, "Assalamualaikum, dek, adik cantik. Ini abang yang tadi malam ngantar kamu pulang." Nggak lama, ada seorang wanita yang membuka pintu dengan raut wajah yang ceria sekali, senang sekali melihat kedatangan si Chandra. Wanita cantik itu mengatakan, "Abang tepat janji ya. Aku kira abang cuman sekedar janji aja, nggak bakal nyamperin aku ke sini lagi." Nah, Chandra pun ditawarin untuk masuk. Masuklah si Chandra ini. Di dalam rumah itulah Chandra baru mengetahui siapa nama si wanita cantik itu. Ternyata namanya adalah Nopi. Malam ketika Chandra datang ke sana sekitar jam 8 malam, Chandra bertanya, "Pih, kamu di rumah sama siapa? Sepi-sepi aja kayaknya nih." "Iya bang, Nopi sendirian. Bapak sama ibu kan sudah Nopi bilang ke abang kemarin. Lagi di Jambi, mungkin lusa atau ya nggak tahu lah dia ngurusin apa di Jambi, nggak tahu pulangnya kapan." "Memangnya kenapa bang?" Nggak apa-apa. Nggak enak aja perasaan abang, karena ya kita kan pasangan muda-mudi. Di kampung ini nanti dipikir orang kita ngelakuin yang ndak-ndak, nanti kita digerbak. Ya nggak apa-apa lah bang. Palingan kalau digerbak warga, dinikahin. Memang abang nggak mau nikah sama Nopi?" Di sini Chandra langsung berpikir, kalau memang iya digerbak sama warga, ya nggak apa-apa juga lah nikah sama Nopi. Cantik, nggak rugi juga aku. Dan terlihat isi rumah dari Nopi ini memang mewah. Terlihat kalau Nopi ini anak orang yang berduit. Nah, obrolan pada malam itu pun mulai menjurus keakraban. Setelah obrolan itu berlanjut, waktu pun sudah ndak berasa. Jalannya cepat sekali, Chandra bilang. Tiba-tiba udah jam 12 malam aja. Chandra melihat jam, dia panik. Udah jam 12. "Aku pulang ya dek." "Sini aja dulu bang. Ngapain buru-buru pulang? Baru jam 12. Baru jam 12 kamu bilang. Ini udah tengah malam, nggak enak. Apa kata warga nanti?" "Nggak apa-apa bang. Abang lihatlah, rumah aku ini di paling ujung. Nggak ada tetangga, nggak ada juga yang ngeliatin kita. Nggak apa-apa. Abang kalau mau nginep sini, nggak apa-apa. Temenin Nopi. Nopi takut bang, tidur sendirian, tinggal sendirian di rumah ini." Chandra di sini pikirannya tuh mulai berfantasi. Ditawarin nginep sama si Nopi. Dia ngelihat Nopi ini memang penuh dengan nafsu. Chandra bilang, memang wajahnya itu istilahnya kalau laki-laki normal lah.
Ya, di keadaan di posisi Chandra pasti nggak ada yang nolak kalau ditawarin nginep sama si Nopi, dan Nopi pun di sini menjamin keadaan rumahnya bakal aman, nggak bakal terjadi apa-apa. Chandra memutuskan untuk menginap di sana. Dari ruang tamu di jam 12 malam, obrolan mereka pindah ke dalam kamar, dan setibanya di dalam kamar, pasangan muda-mudi cuman berduaan saja. Ya, nggak usah dijelasin lagi lah apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan hubungan suami istri sampai subuh. Nah, setelah azan subuh berkumandang, Chandra barulah di sini pamit untuk pulang. Aku pulang sekarang ya, takutnya nanti orang pulang sholat subuh ngelihat aku keluar dari sini berabe. Ya udah, kalau abang mau pulang, besok main sini lagi ya bang. Nopi masih sendirian bang. Nopi tunggu abang di sini. Chandra pun di sini menjanjikan, iya, besok siang aku datang ke sini. Jangan siang bang. Kalau siang Nopi nggak di rumah, malam aja. Malam abang datang ke sini, Nopi pasti ada di rumah. Ya udah, besok malam abang ke rumah Nopi lagi. Singkat cerita, pulanglah si Chandra ini pulang ke rumah si paman. Chandra masih ingat betul. Dari hari pertama, malam pertama, Chandra main ke rumah si Nopi nginap. Itu selama 7 malam berturut-turut, Chandra ini ndak pernah tidur di rumah pamannya. Dia nginep di rumah si Nopi. Setiap malam, Chandra dan Nopi melakukan hubungan suami istri. Chandra di sini mengatakan, hubungan suami istri yang dilakukan Chandra sama Nopi itu bukan yang pertama. Chandra ini nakal, dia bilang. Dia ngaku lah, dia nakal. Sering dia melakukan hubungan suami istri dengan pacar-pacarnya yang ada di Jambi sering, tapi ketika melakukan dengan si Nopi itu memang beda. Rasanya ya istilahnya ndak mau pisah lah sama si Nopi. Dari malam sampai subuh itu waktu sama sekali tidak terasa. 7 malam berturut-turut Chandra tidur di rumah si Nopi. Sampailah di sini di malam ke-8. Tapi sebelum masuk ke cerita malam ke-8, Chandra di sini mengatakan, 3 hari setelah Chandra ini nginep di rumah si Nopi, Chandra ini main ke rumahnya si Robi. Ceritalah dia sama si Robi. Wah Bi, aku kenalan sama cewek Bi, cantik Bi, masih muda. Rumahnya di situ tuh, ditunjuk sama si Chandra, arah ke sana dia bilang. Robi bertanya, di mana? Daerah mana yang kamu bilang itu tuh, sebelum dekat rumah pamanku, kita belok ke kiri. Lurus saja, melewati semak-semak, melewati tempat gelap itu, di ujung jalan itu ada rumah. Itu ceweknya cantik. Aku udah 3 malam berturut-turut nginep di sana. Robi di sini mendengar cerita dari si Chandra ini agak sedikit bengong, kebingungan. Wanita cantik, rumah di ujung jalan. Perasaan aku, seingat aku di sana itu nggak ada rumah. Itu semak belukar, nggak ada kampung di situ, nggak ada rumah di situ. Salah lihat kali kamu, Ndra. Coba kamu ingat-ingat lagi di mana jalan rumah cewek yang kamu ceritain ini. Kalau jalan yang kamu sebut itu sama sekali tidak ada rumah. Chandra di sini merasa dipermainkan oleh Robi. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, ya udah terserah. Yang jelas, aku malam ini mau nginep di sana lagi. Nah, Robi di sini kembali mengingatkan si Chandra. Aku tahu arah yang kamu tunjuk itu, aku tahu. Pasti kalau kamu sering ke sana, kamu memperhatikan jalan. Sebelum kamu masuk ke kawasan yang gelap ujung jalan itu, coba kamu perhatikan di kiri jalan. Di situ ada bangunan rumah yang hampir roboh. Sekilas kalau kita lewat, bangunan rumah itu udah nggak kelihatan lagi, udah ketutupan sama daun lalang sama tumbuh-tumbuhan. Coba kamu perhatikan, itu ada bangunan rumah, dan perlu kamu tahu Chandra, di bangunan rumah tersebut warga kampung ini tuh udah nggak asing lagi melihat penampakan seorang wanita cantik. Aku nggak mau aja wanita cantik yang kamu bilang ini adalah wanita yang ada di bangunan rumah tua tersebut. Rumah keramat kalau kami orang kampung sini bilang. Hati-hati kamu kalau lewat situ malam-malam. Tapi apa yang dikatakan oleh si Robi?
yang diperingatkan oleh si Robby untuk si Chandra sama sekali tidak didengar. Karena dia sudah merasakan fantasi yang begitu nikmat ketika nginep di rumahnya si Novi ini, dia nggak ngegubris apa yang dikatakan oleh si Robby ini. Lalu di malam ke-8, lagi-lagi di sini Chandra datang. Chandra nginep, dia melakukan hubungan suami istri lagi. Setelah malam itu, Chandra melakukan hubungan suami istri sama si Novi di dalam kamarnya si Novi. Chandra di sini meninggalkan Novi yang sedang tidur telungkup di atas tempat tidur. Chandra ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Chandra masuk ke dalam kamar lagi. Ketika Chandra masuk ke dalam kamar, alangkah si Chandra ini terkejut. Sosok Novi yang posisinya belum bergerak dari tempat tidur, masih dalam keadaan telungkup dan mohon maaf, masih dalam keadaan tanpa busana, itu dilihat Chandra berbeda dengan Novi yang ditidurnya tadi. Novi yang ditiduri Chandra tadi, rambutnya panjang hitam, kulitnya putih, kulitnya mulus. Kok Novi yang tidur telungkup di atas tempat tidur sekarang rambutnya kok agak-agak putih, terus kulitnya itu kayak lisut, kayak keriput, dan terlihat dari lengan serta bagian pahanya itu mengecil layaknya itu bagian tangan dan kaki nenek-nenek. Chandra yang masih berdiri di depan pintu mencoba memanggil, "Dek, Bi, Novi." Novi yang telungkup pun menoleh ke arah Chandra. Wajah dari Novi yang menoleh ke arah Chandra itu berubah layaknya seperti mak lampir. Wajahnya keriput dengan gigi yang sudah menghitam. Tambah lagi, sebelah mata dari wanita yang ada di atas tempat tidur itu seakan-akan mau keluar. "Iya bang." "Kenapa bang?" Chandra yang kaget melihat penampakan dari Novi yang mengerikan itu, dia di sini langsung lari. Dia langsung cepat mengambil celana yang ada di atas tempat tidur, dipakai sama si Chandra tanpa sempat lagi menggunakan pakaian, nggak sempat pakai baju lagi. Chandra langsung lari keluar dari rumahnya si Novi. Dia berlari terus ke arah desa, ke arah masuk ke dalam desa. Dia bingung mau kemana. Dia teringatlah dengan rumahnya si Robby, karena pada saat itu sudah hampir jam 3 dini hari. Dia berlari di tengah kampung sambil melihat ke belakang. Dia berlari terus dan sampailah Chandra ini ke rumah si Robby. Tok 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 tok. "Bi, Bi, Assalamualaikum. Bi, tolong Bi." Dengan panik Chandra meminta tolong sama si Robby. Otomatis membuat keluarga dari si Robby ini bangun semua panik. "Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada Robby enggak? Ada Robby enggak? Aku mau minta tolong sama si Robby." Robby pun keluar. "Nah, kau Chan?" "Iyo Bi, tolong Bi. Aku mau masuk Bi. Boleh gak Bi? Aku nginep sini Bi." "Ya udah, masuk." "Kau dari mana? Bajumu mana?" "Ntar lah, aku ceritain. Aku masuk ya. Bu, Pak, pamit ya, masuk ya." Masuklah si Chandra ini dengan wajah yang pucat lesi. Nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Cuman pakai celana yang nggak disleting. Sesampainya di dalam kamar si Robby, Chandra ini menangis, nangis sejadi-jadinya. "Bibi, betul lah yang kau bilang, Bibi. Salah Bi, aku nggak dengar apa yang kamu bilang. Cewek itu Bi, cewek yang aku bilang cantik Bi, itu nggak cantik ternyata Bi. Mukanya keriput Bi, biji matanya mau keluar Bi. Tadi aku dari rumah cewek itu Bi, aku habis main dengan cewek itu Bi. Aku ke kamar mandi, masuk lagi aku ke kamar, aku ngeliat cewek itu berubah Bi. Mungkin itulah Bi, hantu yang kamu bilang." Nah, Robby di sini ketawa ngakak, bukannya prihatin. Robby di sini menganggap, untuk apa lagi kamu takut? Kamu bilang enak. Berapa kali kamu sudah nginep di sana? 8 Bi. Ini malam ke-8. Ya udah, kamu balik ke sana lagi, ambil baju kamu. Motormu mana? Aku tinggalin di sana Bi. Temenin aku Bi yuk, ambil motor besok aja. Besok kalau mau ngambil motor ambil besok. Malam ini kamu mandi, kamu tidur, besok baru kita ke sana.
Aku mau nunjukin apa yang aku bilang tempo hari itu memang benar, Chandra. Di situ nggak ada rumah. Boleh kita taruhan besok. Kita jemput motor kamu. Aku pengen lihat rumah si Nopi ada atau tidak. Subuh itu si Chandra ini mandi. Setelah mandi dipinjemin baju sama si Robi, tidurlah. Paginya dibangunin sama si Robi. Hei bangun, ambil motor nggak? Nanti paman kamu nyari lagi. Kamu nggak pulang-pulang, udah pagi nih. Ya yuk kawanin aku Bi. Dah kamu pergi sendiri aja lah. Aku mau pergi nganterin ibuku ke ladang. Tadi malam kamu bilang mau nemenin aku. Lalu di sini Chandra dengan berjalan kaki, dengan rasa yang sangat ragu sekali melangkahkan kaki menuju ke arah rumahnya si Nopi ini. Ya, celingak-celinguk dia dari jauh. Ada nggak rumahnya? Ada nggak rumahnya? Ternyata memang nggak ada. Chandra menemukan sepeda motornya itu terparkir di depan semak belukar. Semak belukar yang memang tidak bisa ditembus kalau kita jalan kaki. Tebal sekali semak belukarnya. Di belakang semak belukar itu banyak pohon-pohon besar. Nah, motornya si Chandra terparkir di situ. Berarti ya itulah rumahnya si Nopi. Tepat apa yang dikatakan Robi, tidak jauh tempatnya dari rumah keramat. Jadi cepatlah motor itu diambil sama si Chandra, dibawa pulang sampai ke rumah si paman. Chandra nggak banyak omong lagi. Dia langsung beresin baju, dia minta izin sama pamannya, minta ongkos. Chandra bilang dia mau balik ke Jambi. Tanpa ada penjelasan, dia cuma bilang aku mau balik ke Jambi. Dan si paman pun ngasih ongkos, nganterin Chandra ke mobil, dan mobil mengantarkan Chandra sampai ke rumah orang tuanya, tepatnya di kota Jambi. Sesampainya di kota Jambi, Chandra yang keluar dari Kerinci tanpa berpamitan juga sama si Robi, padahal Robi ini sudah baik sekali sama si Chandra. Jauh-jauh hari si Robi mengingatkan Chandra ya, bahwa jangan macam-macam, apalagi yang berhubungan dengan wanita. Jadi Chandra ini nelpon ke rumah pamannya yang ada di Kerinci, minta tolong carikan Robi. Suruh Robi nelpon dan aku mau ngomong. Nah, beberapa hari setelah si Chandra ini di Jambi, barulah dapat ngomong sama si Robi. Chandra minta tolong sama si Robi, Lur, ke Jambi Lur. Aku kalau ke Kerinci, aku gak mau lagi. Kaulah yang ke Jambi, aku minta tolong. Aku masih penasaran Lur dengan kejadian yang aku alami. Lalu si Robi ini pun berangkatlah ke Jambi, bertemu lagi lah dengan si Chandra di rumah kedua orang tuanya. Disitulah si Chandra ini baru tahu cerita asli atau cerita yang berkaitan dengan wanita yang dikenal Chandra dengan sebutan nama Nopi, dengan paras cantik. Wanita itu sudah diajak tidur sama si Chandra sebanyak 8 malam Chandra nginep di rumahnya. Robi di sini menjelaskan, rumah keramat yang kami kato di kampung itu memang benar-benar keramat. Rumah itu dulu katanya, itu rumah peninggalan orang-orang tua dulu. Dari dulu rumah itu nggak ada yang nempatin. Adalah sanak famili dari si pemilik rumah mau nempatin, nggak ada yang betah. Dia bilang angker, banyak hantu. Nah, jadi karena banyaknya teror hantu, keluarga-keluarga dari si pemilik rumah pun enggan untuk menempati rumah tersebut. Rumah itu udah nggak diurus lagi. Rumah itu mulailah dirambat dengan tumbuhan yang menjalar sampai sekarang hampir roboh. Nah, ketika rumah itu sudah benar-benar kosong, udah nggak ada yang menghuni lagi, warga kampung sini tuh udah sering lah, udah nggak asing lah kalau melihat ada seorang wanita cantik yang lalu lalang masuk ke rumah tersebut. Wanita cantik yang persis sekali ciri-cirinya sama kayak kamu. Dan pemuda-pemuda yang ada di kampung ini tuh sudah banyak yang jadi korban digoda oleh wanita tersebut. Tapi yang sempat tidur dengan wanita itu ya cuman kamu, Chandra. Hebat kamu. Pemuda-pemuda sini itu ngeboncengin cewek itu aja udah ngerasa merinding. Kok kamu sampai tidur dengan wanita itu nggak sadar kalau itu bukan manusia?
menurut cerita dari orang-orang tua, wanita itu tidak tahu asalnya dari mana. Memang di kampung kita yang ada di Kerinci itu pernah terjadi penemuan jenazah seorang wanita yang tanpa identitas, dan menurut cerita lah, wanita itu tidak tahu berasal dari daerah mana, mungkin dibunuh, diperkosa, dibuang ke situ, dan tempat pembuangannya tidak jauh dari rumah keramat. Ditemukan di situ. Jenazahnya sudah hampir membusuk. Itulah asal mula penampakan wanita cantik yang kamu sebut dengan nama Nopi. Barulah di sini si Chandra ini kebuka pikirannya, dia ingat-ingat lagi. Iya ya, aku pertama kali ketemu Nopi itu di tempat pas di depan rumah keramat. Tapi rumah keramat itu nggak kelihatan karena sudah tertutup buat pohon-pohonan. Dan memang betul, pertama si Nopi naik motorku, aku baru jalan sebentar, aku ngerasa merinding. Tapi aku nganggap ya jam 2, wajar lah. Embun nih bikin merinding juga, dia bilang. Aku nggak nyangkutin rasa merinding aku tuh dengan sosok penampakan makhluk gaib. Karena si Chandra ini sudah dipenuhi dengan hawa nafsu. Itulah yang terjadi. Nah, dari peristiwa yang dialami oleh Chandra, ini sampai sekarang, Chandra bilang, sampai di tahun 2022. Dari tahun 2004 sampai tahun 2022. Memang, sosok Nopi sudah tidak pernah lagi menghantui Chandra. Nggak pernah lagi muncul, tapi sosok Nopi itu meninggalkan bekas di kehidupan Chandra. Tubuh Chandra sampai sekarang menderita penyakit yang tidak diketahui apa penyakitnya. Tubuhnya kurus kering, tidak bisa gemuk-gemuk. 2004 ke 2020. Berapa puluh tahun itu? Lama. Tubuh Chandra itu ya kayak orang terkena TBC. Dibawa ke dokter, bukan TBC. Asma juga bukan. Bengek juga bukan. Terus sempat keluarganya berpikir kalau Chandra ini kena HIV. Dites negatif HIV. Nah, dibawalah Chandra ini pergi ke dukun, ke orang pintar, karena pihak medis bingung menangani penyakit dari si Chandra. Makan banyak, tapi badan nggak mau gemuk-gemuk. Terus juga ya badannya itu tiba-tiba kadang lemes gitu, kayak orang kurang darah, kurang minum manis atau kurang gula gitu, tiba-tiba lemas gitu. Dibawa ke orang pintar. Orang pintar pertama mengatakan kalau Chandra ini keteguran karena melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, diterima sama Chandra karena ya dia sadar telah melakukan hal-hal yang senonoh lah, ya, melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan. Wajar kalau tubuhku kayak ini, bisa nggak diobatin? Dukun mengatakan nggak bisa, itu sudah menjadi darah daging, nggak bisa diangkat penyakitnya. Kecewalah si Chandra ini, pergi lagi ke dukun kedua. Dukun kedua mengatakan kamu ini kena santet. Yang nyantet kamu ini bukan orang lain, saudara kamu sendiri. Ya memang betul. Keluarga Chandra, ibu bapaknya, ini selisih dengan keluarga besar mereka. Salah satu keluarga besar yang berselisih dengan orang tua Chandra ini mau nyantet ibu bapaknya tapi nggak kena, Chandra yang kena. Itu menurut penjelasan dukun yang kedua. Karena terlalu banyak penjelasan yang nggak sinkron, Chandra pun di sini pasrah. Ya udahlah. Kalau memang ini karma dari perbuatanku, aku nakal dulu, ya, sering nidurin cewek ya, aku terima. Yang penting, walaupun kurus, aku masih bisa tetap bertahan. Dan Chandra mengatakan, kini dia memang dalam keadaan yang betul-betul istiqomah untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di tahun 2004 itu menjadi tamparan besar sekali untuk Chandra. Yang mana dia mengatakan alasan Chandra kenapa dia keluar dari Jambi pindah ke Kerinci. Orang tuanya kenapa marah-marah terus sama si Chandra? Ada satu yang ditutupi Chandra di awal video. Chandra ini menghamili anak tetangganya sendiri. Anak tetangganya, orang sebelah rumah, itu dihamilin sama si Chandra. Wajarlah Chandra ini diusir sama kedua orang tuanya. Chandra sadar dia tidak bertanggung jawab, ya. Dia lebih memilih untuk lari, dan wanita itu juga sudah terlanjur menggugurkan kandungannya. Jadi itulah cerita yang dibagikan oleh Chandra. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan hidup sahabat kita Chandra.
Voice note yang dikirimkan Chandra ya kurang lebih seperti yang saya ceritakan tadi lah. Di awal sahabat sudah mendengar sepenggal apa yang dikatakan atau yang diceritakan langsung oleh Chandra. Di sini saya ingin mendisklaimer, Chandra bukan nama asli dari sahabat yang mengirimkan kisah ini. Tapi Nopi itu adalah nama asli. Nah, demikianlah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Semoga sahabat yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil sisi positifnya dan jauh-jauh membuang hal-hal negatif yang dilakukan oleh Chandra. Ingat, sesuatu yang gaib itu bisa nyata, tapi tidak bisa dinyatakan. Inilah sebuah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan. Sehat-sehat selalu sahabat. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.